Saya pernah diberitahu oleh salah seorang guru besar hukum tata negara. Di dunia dulu hukum itu satu, nggak ada juga hukum tata negara, hukum pidana, hukum ini. Kemudian spesifikasi itu muncul belakangan. Nah sekarang trennya menyatu lagi, orang meminati karena ada persentuhan-persentuhan. Iya. Begitu juga mungkin dengan Tuan Guru, hukum Islam bertemu dengan sejarah, bertemu fisika, karena memang perjumpaannya luar biasa pasti. Betul. Dulu ilmu pengetahuan itu disebutnya filsafat, lalu berkembang menjadi banyak, menjadi 6, ada etika, ada matematika, ada fisika, ada lupa lagi. Kemudian menyebar. Nah sekarang itu ada gagasan yang dikemukakan sama Wilson, yang penyatuan ilmu pengetahuan, bahwa ternyata segala sesuatu itu bisa disatukan. Bahkan sekarang tuh saya sering mengutip seorang ilmuwan terkemuka, namanya tuh Pak Robert Lanza. Dia berupaya untuk menyatukan pengalaman-pengalaman spiritual, roh, kesadaran dengan fisika dan biologi, dengan ilmu eksakta. Berat kajian. Dan dia dapat penghargaan berkali-kali, termasuk masuk majalah Times, masuk apa sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh abad ini. Wah. Yang dia katakan apa, dia nulis 3 buku dan satu makalah kalau nggak salah, atau 2 buku 1 makalah tentang biocentrism. Dia memutarbalikan fakta ilmiah sekarang. Kan fakta ilmiah sekarang itu adalah alam ini material dan kehidupan itu muncul karena kebetulan. Ada probabilitas yang akhirnya mengarah ke sana gitu. Kebetulan semata. Dia mengatakan sebaliknya. Kesadaran itu memaksa alam material untuk menjadi inangnya. Jadi alam semesta ini ada justru karena ada kesadaran sebelumnya, ada roh dalam tanda kutip. Berat. Ada roh dalam tanda kutip yang memaksa agar dirinya itu memiliki tubuh gitu. Nah, jadi kita memiliki dunia, kita memiliki apa? Sebelumnya adalah dari kesadaran pikiran itu yang menyusut. Jadi kalau misalkan dalam fisika Einstein, fisikanya siapa? Alam semesta itu ada secara kebetulan Big Bang, jadi semesta gitu ya. Nah dia berpikir sebaliknya, Big Bang justru muncul gara-gara ada kesadaran yang memaksa alam material ini ngebentuk. Wah, mendekati konsep pemahaman Quran dong. Nah ya ini makanya. Jangan-jangan dia belajar Quran. Saya kurang memahami bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu itu, karena dia sebenarnya latarnya itu adalah biologi gitu. Kalau fisikawan kan fisikawan, kalau biologi apakah biologiawan gitu? Nggak tahu juga saya. Tapi orang biologi biasanya memang pemikirannya hebat-hebat. Dulu ada dekan Harvard Law School dan dia S1, S2, S3-nya biologi. Dia tidak pernah belajar hukum, tapi jadi dekan hukum dan sangat terkenal dalam studi ilmu hukum, namanya Roscoe Pound. Dia sama sekali nggak pernah belajar hukum. Tapi studi S1, S2, S3 biologi dia itu hanyalah studi peminatan lain. Karena dari kecil, karena bapaknya adalah jaksa ternama, dia sudah belajar hukum dari kecil. Easy peasy lah bagi dia hukum itu. Dan menulis berbagai soal hukum dan biologi. Jadi apa salahnya Tuan Guru hobi yang macam-macam itu ya. Cuman saya mau tanya ini, kalau ini bukan ngetes, tapi ini saya betul-betul penasaran ya. Siapa tahu ada cakrawala berbeda. Saya itu dari kecil ketika sudah mulai suka membaca, ada satu pendekatan yang bagi saya kok susah ya dicari kebenarannya dan diperdebatkan sepanjang masa. Soal Zulkarnain yang agung. Pertanyaan saya, apakah Zulkarnain yang agung adalah Alexander the Great atau tidak? Dalam perspektif Tuan Guru apa? Jadi ketika ada ini dalam perspektif masa lampau, kita melihat dalam historiografi tradisional, ketika ada orang-orang yang terlampau besar atau orang yang memiliki reputasi yang sangat luar biasa, maka dia akan diklaim oleh generasi selanjutnya sebagai bagian dari mereka. Iya. Jadi misalkan orang-orang di India dari dinasti Mughal itu selalu ngotot bahwa mereka adalah keturunan dari Genghis Khan. Tentang betapa jahatnya nggak apa-apa. Pokoknya karena dia penakluk yang sangat luar biasa, dia besar. Raja-raja Jawa itu banyak diantaranya yang masih mengklaim keturunan Nabi.
Raja-raja Jawa. Jadi misalkan kalau sekarang ada orang yang misalkan dari kalangan Ba'alawi gitu misalkan yang bahwa mereka ya itu klaim yang wajar dan banyak gitu, dan saya tidak menyalahkan sama sekali mereka terkait dengan hal itu gitu. Karena memang banyak, atau misalkan ketika sosok masa lalu tidak ditemukan, maka mereka akan mengaitkan dengan sosok supranatural. Ken Arok mengaku sebagai anak dari Dewa Brahma, perwujudan dari Shiva, dan dia sendiri memerintah sebagai Vishnu. Itu sesuatu yang lumrah di masa lampau. Nah, jadi ketika ada sosok historis, ini sosok historis yang namanya adalah Alexander the Great, Alexander yang agung, yang menaklukkan wilayah wilayah barat dan wilayah timur, itu banyak sekali orang yang mencoba mengait-ngaitkan dengan peristiwa-peristiwa atau dengan klaim-klaim teologis mereka. Termasuk Zulkarnain yang agung dikait-kaitkan. Apakah Alexander itu adalah Zulkarnain? Mungkin. Oh, ada mungkinnya. Sangat mungkin. Karena misalkan Zulkarnain yang dimaksud itu, Zulkarnain itu kan artinya dua tanduk, artinya menguasai barat dan timur. Jadi secara membajazi itu memang mengarahkannya kepada dan ditambah dengan istilah Alexander ketika diterjemahkan dalam tradisi Arab memang jadi Iskandar. Oh gitu. Iya, betul. Makanya di Mesir ada kota yang namanya Iskandariyah, di sana Alexandria. Oh. Iya, karena memang namanya jadi Iskandar memang Alex, sama seperti Yesus itu Jose. Jadi Jose Mourinho ada Yesus Mourinho sebenarnya secara harfiah gitu. Atau Isa gitu. Nah, itu kan sebenarnya peralihan bahasa aja. Jadi Alexander itu memang Iskandar. Nah, cuman Iskandar Zulkarnain itu apakah Alexander the Great? Ini menjadi perdebatan yang hebat. Nah, ini kemudian muncul pada klaim teologis tadi. Misalkan orang-orang Iran yang Syiah tidak menerima itu klaim itu. Mereka menerimanya bahwa Alexander itu adalah Sorus. Penguasa terbesar dari Iran. Jadi legenda bukan legenda sebenarnya, tokoh historis juga dari Persia kuno. Iya. Nah, itulah yang Iskandar, karena dia juga menaklukkan barat dan timur. Dia juga menaklukkan Mesir kuno dan menaklukkan wilayah Anatolia sekarang. Jadi itulah ya Iskandar yang dimaksud, karena dia bertuhan satu, bertuhan Esa. Jadi kayaknya dia. Ada orang Mesir yang mengatakan bahwa ini adalah Amenhotep. Amenhotep yang di film-film itu. Bukan. Ini Amenhotep yang Fir'aun gitu. Fir'aun yang baik tapi jahat. Gimana ya baik tapi jahat? Amenhotep 4. Dia yang itu adalah juga mengakui Tuhan satu gitu. Iya, betul. Ya, ayah dari Tutankhamun. Oh, Tutankhamun nih yang sering di film. Nah, iya, Tutankhamun sering di film, ini papahnya. Nah, papahnya. Itu juga Amenhotep 4 itu dianggap sebagai Zulkarnain yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya banyak klaim-klaim. Tapi sebenarnya pesan di dalam Al-Quran sebenarnya tidak pernah mencari identitas pribadi seseorang. Tapi selalu berpusat pada hikmahnya. Makanya semua cerita di dalam Al-Quran itu nggak ada tanggalnya. Nggak ada tempat spesifiknya. Dan bisa ditafsirkan dengan beraneka ragam. Jangan cari orangnya, tapi dapati hikmahnya. Dapati hikmahnya. Saya menduga bahwa ini perspektif saya pribadi gitu ya. Saya menduga itu memang Alexander Agung. Kalau perspektif Tuan Guru ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutannya, tapi versi orang Minang. Jadi tujuan dapat penjelasan itu untuk memuaskan entitas keminangan saya. Orang Minang dalam tambo-tambonya atau cara mereka bertutur kesejarahannya mengakui bahwa saya baru kepikiran bahwa kami adalah keturunan Zulkarnain yang agung. Mohon dijelaskan apakah ini kaitannya ingin mengait-ngaitkan kebesaran itu atau gimana? Karena kan ceritanya semenjak Gunung Merapi sebesar telur itik. Lalu kaitkan bahwa Datuk Perpati yang sebatang kemudian bla 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 Zulkarnain yang agung. Mari kita dengarkan versi Tuan Guru Gembul. Dengan segala hormat kepada orang-orang Minang, saya memang harus mengatakan bahwa itu adalah upaya mengaitkan tanpa ada hubungan genetik. Ya kalau hubungan genetik kita nggak tahu karena belum ada ininya. Cuman iya begitu.
Para datuk-datuk sekalian, ini bukan pernyataan saya, pernyataan Tuan Guru. Saya cuma meminjam pertanyaan kepada beliau. Wah, nanti nama dan gelar saya dicabut di Minang ya. Oh, ada ya? Nggak ada. Ya, untungnya nggak ada. Ya tapi ya itu adalah sama seperti historiografi tradisional. Jadi salah satu karakteristik dari historiografi tradisional itu adalah bahwa selain juga mereka istana sentris, bahwa mereka hanya menceritakan tentang raja-raja, ratu-ratu, kaum bangsawan di antara mereka. Kan kita nggak pernah dengar misalkan dari cerita tambo-tambo itu misalkan rakyat miskin dan sebagainya itu sedikit sekali, atau kalaupun misalkan diceritakan, mereka diceritakan sebagai orang yang gegap gempita bahagia karena rajanya adalah raja yang adil dan sejahtera, yang kayak gitu kan sebenarnya. Nah, salah satu ciri juga dari istana sentris adalah untuk menguatkan klaim mereka, maka mereka harus mengikatkan diri dengan sesuatu yang kebesaran masa lampau, kecuali ada memang kerajaan-kerajaan atau raja-raja yang memang sudah terlampau besar, sehingga mereka menjadi angkuh dan sombong, sehingga mereka tidak mau mengaitkan dengan pihak yang lain. Ada itu, misalkan yang Genghis Khan itu dia nggak mau mengklaim leluhurnya siapa, nggak mau, tapi yang bawahan-bawahannya ngikut ke dia. Gitu. Dia merasa lebih besar, tidak perlu kebesaran yang lain gitu ya. Iya. Jadi ya begitulah. Tidak-tidaknya kita bisa melihat perspektif lain daripada cerita Tambo kan. Iya, dan ya mohon maaf, cerita Tambo itu kan yang memang bercampur karena antara dari mulut legenda, ke mulut kan. Iya, dari mulut ke mulut. Nah, dirimu sendiri merasa perlukah pengayaan ini masuk ke dalam aspek lebih formal? Kan maksudku apa yang dirimu sampaikan adalah peminatan personal, ya, orang suka ilmu lalu cari, lalu dituturkan, disampaikan sebagai diskursus lah ke banyak pihak. Perlu tak nuansa atau metodologi yang dirimu coba memperkaya diri sendiri itu juga masuk di dalam dunia pendidikan kita? Sebenarnya kan banyak juga kan penggunaan metodologi yang sama di filsafat barat gitu ya. Nah, kalau di kita kan kalau bisa satu tunggal informasi. Nah, bagaimana mewujudkan itu dalam dunia pendidikan kita ya? Saya mengusulkan di banyak kesempatan bahwa SD kita itu SD-nya bagi dua, harusnya 3-3 gitu ya. SD kita itu SD bagi dua gimana maksudnya Tuan Guru? Ya kan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kok SD 6 tahun sendiri. Nggak adil. Dipecah dua ya. Dipecah dua. Karena memang psikologi anak pada waktu itu juga secara umum memang terpisah gitu. Jadi misalkan ketika anak baru masuk SD, jangan mereka ajarin baca tulis, bahasa Inggris, matematika dan sebagainya, jangan dulu, tapi mereka belajar tentang etika. Kemudian yang berikutnya misalkan kelas 4, kelas 5, kelas 6, jangan kasih PR, jangan kasih ulangan, tapi ajarin mereka tentang sesuatu yang lebih dasar-dasar bagi pengetahuan, berhitung, membaca, bersosialisasi dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian SMP, nah mereka mulai belajar tentang critical thinking, berpikir secara metodologis. Gak harus mereka itu benar-benar menguasainya. Yang paling penting mereka itu terbiasa dengan perbedaan, terbiasa dengan argumentasi. Kan SMP itu jangan dulu dikasih pelajaran-pelajaran yang dalam, tapi mereka itu justru dikasih bagaimana caranya mereka berpengetahuan. Sering ini saya pendekatannya psikologi sebenarnya dalam konteks ini. Jadi apa yang membedakan sekolah di Indonesia dengan sekolah di negara-negara yang maju? Sekolah di Indonesia itu, anggaplah otak anak kecil itu karet yang masih kecil seperti ini, dijejalin pengetahuan sampai robek. Akhirnya mereka trauma belajar. SMP itu kalau guru nggak masuk, senangnya luar biasa. Artinya mereka sebenarnya melakukan pemberontakan terhadap ilmu pengetahuan. Terhadap otoritas dari ilmu pengetahuan sebenarnya. Itu kayaknya dialami anak kedua saya. Karena dia masuk ketika COVID, Zoom, itu dijejalin matematika ini segala macam. Akhirnya dia kalau sekolah tuh malas dia. Nah iya itu khawatirnya gitu. Nah sedangkan pendidikan di negara-negara barat itu waktu SD SMP itu gak dikasih ilmu pengetahuan, gak dijejalin, tapi ininya dibuka, ditarik-tarik gitu, sehingga supaya dia cukup untuk menampung ilmu pengetahuan. Betul sekali. Jadi seiring bertumbuhnya usia ditarik-tarik kayak gini, jadi
SD di Indonesia, anak SD Indonesia dijamin lebih pintar daripada SD Jepang. SMP anak Indonesia dijamin lebih pintar daripada anak SMP di Finlandia. Itu dijamin secara pengetahuan. Makanya kita menang Olimpiade terus ya. Tapi nanti setelah universitas dan sebagainya, mereka masih ini, sedangkan kita belajar terpaksa hanya ngikutin rutinitas karena disuruh sama orang tua dan diiming-imingi biar gampang masuk kerja. Dan mereka tidak memiliki kesadaran pengetahuan. Akhirnya apa? Kebanyakan anak-anak di Indonesia tidak bisa berpikir, tidak berpengetahuan. Dan ketika yang tadi Bapak ajukan tadi, ketika disampaikan pengetahuan baru, mereka berontak dan curiga. Jangan-jangan ini adalah, jangan-jangan. Karena mereka tidak terbiasa dengan metodologi berpikir yang sederhana gitu. Kan kita akhirnya ketika ada temuan baru, gagasan baru, ide baru, pecah kita tuh. Kenapa? Analisa itu menjawab pertanyaan ini Tuan Guru. SD sampai SMA kita juara Olimpiade terus. Tapi tidak ada satupun yang dapat Nobel Prize. Iya betul. Iya betul sekali. Jadi kita misalkan melihat ya anak-anak yang di negara-negara maju itu di usia SD mereka sudah bisa berdialog, berdiskusi, berdebat dengan dan mereka terbiasa untuk berdemokrasi. Jadi anak-anak, siapa di sini yang mau jadi ketua kelas? Banyak tuh yang ngacung. Ya. Saya kenapa? Karena mereka percaya bahwa mereka punya visi, punya gagasan yang harus diwujudkan. Nah, sedangkan anak Indonesia, siapa di sini yang mau jadi KM? Kamu maju persis begitu. Sampai kuliah. Kita nggak punya, karena ketika kita disodori, ayo menggagas sesuatu. Kamu kan kalau misalkan jadi ketua kelas berarti dia punya gagasan yang harus diimplementasikan dalam kelas itu. Mereka tidak punya, mereka gagap. Makanya salah satu yang kemudian saya kritik keras adalah kita dididik menjadi mental budak. Mental budak adalah ketika diberikan kebebasan, mereka galau dan tidak mau melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita dikasih libur panjang waktu sekolah, kita nggak melakukan apa-apa, bingung. Ya. Dan kita hanya bisa melakukan apa-apa ketika waktu sekolah dikasih perintah, dikasih komando. Dan inilah pula yang menyebabkan orientasi anak di Indonesia sekolah dan kuliah adalah untuk nyari kerja. Karena mereka menuntut di komando, nuntut disuruh. Karena ketika mereka tidak disuruh dan dituntut, mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di Indonesia, pengangguran adalah sesuatu yang paling menakutkan. Karena ketika nganggur dan disuruh berinisiatif sendiri, mereka galau apa yang harus dilakukan.